Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis proses bisnis pada Dela ID menggunakan BPMN. Yang beranggotakan ada Ujang Saifuddin, Farhan Dwi Anggara, Sandi Alfadilah, Utep Agus Hermawan, dan saya sendiri Ece Mega Taurina. Pada resume eksekutif akan dibacakan oleh Ujang Saifuddin. Kepada Ujang, silahkan. Yang pertama ada resume, yang mana adalah ini adalah usaha yang menjual barang bekas dan baru. Dan untuk penamanya sendiri adalah berasal dari bahasa Sunda yang artinya lihat, agar banyak orang yang melihat produk kami. Dan untuk ID sendiri yaitu Indonesia, yang mana karena produk kami dapat dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Di Dela ID bisa menjual apa saja barang baru maupun barang bekas yang layak tentunya untuk dipakai dengan harga yang sangat terjangkau dan pelayanannya yang ramah. Bertempat di Muhammad Toha, dan apabila ingin membeli secara offline, kami bersedia untuk mengantarkan pesanan ke depan rumah. Ini adalah akun dari Dela ID, yang mana akun ini bisnis ini dilakukan di Instagram. Ini adalah produk barang second yang ada di Dela ID. Yang hasil wawancara dengan narasumber. Nama usaha Dela ID, nama pemilik Darul, lokasi tempat usaha Dela ID, Gang Haji Kurdi, nomor 25 Muhammad Toha. Jenis usaha penjualan pakaian second. Adalah ID mempunyai visi misi. Yang pertama, visi menyediakan barang second dengan kualitas yang bagus dan harga murah. Yang kedua ada misi memproduksi fashion yang trendy, mendistribusikan dan menjual produk langsung untuk kepuasan pelanggan dan karyawan dengan memperhatikan lingkungan dan peraturan pemerintah. Sejarah berdirinya usaha Dela ID ini dibuat oleh pemuda yang sedang nongkrong dan tidak mempunyai kerjaan ataupun penghasilan, tetapi ini ingin memiliki penghasilan buat dirinya sendiri. Dan pada tanggal 28 April 2022 ia memulai karir sebagai pebisnis barang jaket bekas atau second yang dirintis dengan bermodalkan 90.000. Pemuda ini siap menjadi pembisnis barang second dengan kepercayaan yang akan masa depan yang lebih baik. Pendiri dari bisnis ini adalah yang bernama Darul sejak 2022 pada bulan April. Oke, baik, terima kasih Ujang. Untuk deskripsi perusahaan yang terdalamnya ada profil, jumlah pegawai dan kegiatan utamanya akan dibacakan oleh Utep Agus Hermawan. Kepada Utep, silahkan. Deskripsi perusahaan, profil, jumlah pegawai, kegiatan utama. Dela ID merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang tripping dan dikenal juga dengan jual beli barang bekas yang masih bagus. Mereka sudah 8 bulan berjalan hingga saat ini. Dela ID ialah akun resmi dari salah satu brand fashion di Bandung yang menyediakan barang second yang masih baru, yang bagus dengan harga terjangkau untuk masyarakat Indonesia dan memiliki kualitas pakaian terbaik dan menarik untuk dipakai sehari-hari. Baik, terima kasih Utep. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandi Alfadilah. Kepada Sandi dipersilahkan. Permodalan awal mulai bisnis barang second ini dengan bermodalkan 900.000 di luar dengan tempat yang mana di tempat ini atau tempat usahanya itu di rumahnya sendiri dan diperoleh perlengkapan jaket bekas 45 biji. Penentuan tempat usaha atau lokasi.
Untuk lokasi tempat bisnis ini sendiri menggunakan rumahnya sendiri, yang mana agar tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar dan lokasinya bertempat di Gang Haji Kurdi nomor 25, Muhammad Toha, Kota Kecamatan Antanyar, Kabupaten Bandung. Cara menetapkan harga jual di Delai ID ini menetapkan harga di bawah rata-rata pesaing dipakai brand atau brand di Uniqlo, Gap, dan lain-lain. Dengan harga dimulai dari 200 sampai 500. Yang paling mahal dengan kualitas yang bagus walaupun barang bekas. Yang cara memasarkan produk atau jasa. Delai ID memasarkan produknya melalui Instagram dengan sering mengupload foto dari barang-barangnya supaya menarik pelanggan untuk membeli produk dari Delai ID. Menghadapi persaingan. Ancaman yang menjadi kendala utama yaitu tumbuhnya kompetitor, penyebab persaingan yang tinggi karena banyak bisnis yang sama dengan Delai ID, mulai dari perbandingan harga, kualitas variasi, dan kesediaan barang. Di sisi lain, dengan keadaan banyak bisnis lain yang banyak diskon. Namun dalam hal ini, Delai ID konsisten tidak menaikkan harga tetapi malah meningkatkan kualitas dan pelayanan yang baik supaya pelanggan nyaman dan kembali membeli barang dari Delai ID. Penggajian atau pengumpulan karyawan. Nah, di Delai ID ini karena bisnis baru dilakukan oleh seorang saja yaitu ownernya sendiri. Jadi seperti pendapatan yang ada itu menjadi bagian dirinya sendiri dikarenakan tidak mempunyai karyawan. Penanganan konflik atau perselisihan yaitu dengan sabar dan bersaing secara sehat dengan pesaing lainnya. Oke, untuk analisis kondisi sebelum adanya sistem itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Sebagai salah satu yang menjual pakaian usaha, Delai ID memiliki beberapa peranan dalam mewujudkan untuk meningkatkan UMKM dengan mengembangkan usahanya. Sementara itu, untuk merealisasikan tujuan tersebut, Delai ID melakukan beberapa cara untuk mengembangkan usahanya, yaitu meningkatkan kualitas produk, memasarkan produk secara online, mengeluarkan produk yang bervariasi, serta memperhatikan tren yang sedang booming. Berdasarkan aktivitas yang sudah dijelaskan, maka dilakukan analisis untuk mengetahui strength dan weakness pada pelayanan di mutualan. Berikut ini hasil analisis strength weakness pada tabel berdasarkan analisis yang telah dilakukan yang akan dibacakan oleh Farhan. Ya, di daftar tabel ini ada sistem yang masih dijual ya. Jadi sistem yang masih dijualnya masih menggunakan Instagram. Terus kelemahannya kurangnya mungkin penjualan yang masih belum terlalu ramai. Di kelebihan juga karena zaman sekarang Instagram sangat populer dan menjadi akun sosmed yang sering dipakai. Nah, jadi kesimpulannya karena belum terlalu ramai untuk jual produk Delai ID di Instagram dan harus memposting agar menarik pelanggan untuk membeli produk dari Delai ID dengan tetap menggunakan sistem penjualan di Instagram. Tapi alangkah baiknya Delai ID melakukan sistem jual beli di Shopee, brand yang terkenal dan populer biar meningkat sistem penjualan. Kita membuat DPMN tentang Delai ID ini. Jadi kita membuatnya dari kondisi analisis saat ini ya. Dimulai dengan penjual akan membeli barang untuk dijual, kemudian kita datang ke supplier
Kemudian supplier menyediakan stok barang untuk dijual, kemudian melakukan transaksi penjualan barang. Nah, habis itu si penjual dapat invoice penjualan dan si penjual tuh dapat menerima barang dari supplier. Kemudian si penjual melakukan foto produk yang akan diupload untuk dijual. Kemudian kita masuk ke aktornya Instagram. Nah, di Instagram ini kita mengupload foto, deskripsi barang, dan memposting produk untuk dijual. Kemudian si pembeli menanyakan produk ready atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak, selesai. Kalau ready, lakukan transaksi pembelian barang. Kemudian kita dapat si penjual dapat bukti pembayaran dari penjual. Nah, penjual ini melakukan aktivitas menerima transaksi pembelian barang, kemudian melakukan pengemasan barang. Setelah itu kita memberi format order untuk pengiriman barang. Habis itu si pembeli mengisi form pengiriman barang. Setelah mengisi baru si pembeli mengirim form pengiriman barang ke penjual. Nah, si penjual ini menerima form pengiriman barang. Kemudian si penjual mengirimkan barang ke kurir. Nah, habis itu si penjual ngasih barang nih ke kurir. Nah, si kurir minta masuk data. Nah, si kurir ini masukin data pengiriman. Setelah itu setelah masukin data, si kurir ini ngasih resi kepada pengirim kepada pengirim atau penjual. Nah, si penjual ini dapat nih invoice pengiriman. Terus lanjut ke si kurir ini ngirim barang kepada si pembeli. Nah, habis itu aktivitas yang terakhir menerima barang yang dibeli. Habis itu selesai di BPMN yang sedang berjalan. Ya, lanjut. Nah, di tabel kedua ini ada analisis kebutuhan fungsional produk. Nah, di sini kita membuat proses bisnis produk yang diusulkan. Kita membuat BPMN-nya, dan di tabel 2 ini ada fungsionalitas. Nah, kita menambahkan fitur di Shopee, perluasan bisnis barang jauh lebih mudah dan cepat dikenal oleh pelanggan atau masyarakat. Dan payment-nya juga kita bisa lewat Shopee ya. Terkait dengan kondisi saat ini, kondisi nomor 1 melakukan promosi barang-barang yang ada di Dele ID dengan memasang iklan di Shopee. Nah, di BPMN-nya yang BPMN yang diusulkannya dari awal kita membeli barang untuk dijual, kemudian si supplier menyediakan stok barang untuk dijual, kemudian melakukan transaksi penjualan barang. Nah, kemudian si penjual dapat invoice penjualan, terus kita sebagai penjual menerima barang dari supplier. Terus yang bedanya di sini kita setelah melakukan foto produk untuk diupload, kita ada dua opsi. Yang pertama di Instagram mengupload foto deskripsi barang dan memposting produk untuk dijual. Di Shopee juga sama, kita mengupload foto deskripsi barang dan memposting produk untuk dijual. Nah, terus bedanya nanti ada di pembeli. Nah, di pembeli ini ada pembeli dari Shopee atau enggak dari Instagram gitu. Nah, kalau misalkan dari Shopee yang kita usulkan yaitu si pembeli ini nanyain dulu barang ready atau enggak. Kalau ready, kita lanjut ke melakukan transaksi pembelian barang. Nah, habis itu ke Shopee. Nah, di Shopee ini biasanya nih langsung ngatur pengiriman. Nah, ngatur pengiriman. Nanti ada nih si pembeli ini dapat invoice pengiriman. Nah, habis itu di Shopee ini langsung bisa nampilin resi kalau di Shopee itu ya.
kalau misalkan ada pembeli, nah di penjualnya tuh ada bisa nampilin resi ke si pembelinya. Nah, terus udah nampilin resi, nah si penjual ini langsung kirim aja barangnya ke kurir, soalnya udah dikemas juga, udah dikemas dan udah dimasukin ke kurir. Nah, di kurir ini langsung ngirim, bedanya gitu. Kalau misalkan dari Instagram tadi kita ngasih dulu form pengisiannya, kita ngasih format order, terus transaksinya tidak melalui Shopee gitu. Kalau di Shopee itu pembayarannya di Shopee, langsung ngatur pengiriman, langsung nampilin resi, terus kita ngirim barang langsung ke kurirnya. Nah, si kurir ini mengirim barang kepada pembeli dan akhirnya si pembeli ini menerima barang yang dibeli, begitu, langsung iris. Baik, kepada Farhan terima kasih telah menjelaskan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dan telah mendengarkannya. Mohon maaf bila kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.